Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Wulandari Agustin dengan NIM 23570. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen operasi. Ada 5 materi yang akan saya jelaskan, yaitu konsep dasar dan perkembangan manajemen operasi. Yang kedua, peramalan. Yang ketiga, perencanaan kapasitas dan agregat. Yang keempat, desain jasa dan barang. Lalu yang kelima, ada manajemen kualitas. Sebelum masuk ke pematerian, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu manajemen operasi. Manajemen operasi dapat diartikan sebagai pengarahan dan pengendalian berbagai kegiatan yang mengolah berbagai jenis sumber daya untuk membuat barang-barang atau jasa tertentu. Lalu selanjutnya ada strategi operasional, yaitu visi jangka panjang terdiri atas misi, tujuan, kebijakan, dan distinctive competence suatu perusahaan. Strategi juga merupakan filosofi yang berkaitan dengan alat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada prosedur strategi operasi. Yang pertama yaitu analisis lingkungan, lalu membentuk misi perusahaan, dan membentuk strategi, lalu menerapkan strategi utama, dan membentuk strategi bidang fungsional. Selanjutnya ada 10 keputusan strategis manajemen operasional. Yang pertama ada perancangan barang dan jasa, lalu ada kualitas, lalu ada perancangan proses dan kapasitas, lalu ada manajemen rantai pasokan, selanjutnya ada pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan. Lalu ada persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Selanjutnya ada perencanaan strategi operasional yang khas. Yang pertama ada perencanaan produksi, lalu perencanaan keuangan, dan yang ketiga perencanaan fasilitas, lalu ada fasilitas pemasaran, perencanaan sumber daya manusia. Lalu ada materi selanjutnya yaitu peramalan atau forecasting. Forecasting atau peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah melakukan peramalan. Yang pertama ada menentukan tujuan terlebih dahulu, menentukan tujuan peramalan. Lalu yang kedua ada pemilihan teori yang relevan. Yang ketiga mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai. Selanjutnya ada memilih dan menguji metode peramalan. Yang kelima ada menghasilkan peramalan. Selanjutnya memantau keakurasian peramalan. Lalu ada metode peramalan kualitatif atau judgment method. Yang pertama juri dan opini eksekutif, metode Delphi, gabungan tenaga penjualan, dan survei pasar konsumen.
Lalu yang kedua ada metode peramalan kuantitatif, yaitu terdiri dari metode time series dan metode kausal. Lalu ada peranan peramalan dalam sistem produksi. Yang pertama ada business planning, marketing planning, master production. Lalu yang keempat ada schedule. Yang kelima research planning. Yang keenam broadcast capacity. Yang ketujuh yaitu planning. Yang kedelapan demand management. Yang kesembilan material recruitment planning. Yang ke-10 capacity recruitment planning. Yang ke-11 production activity control. Yang ke-12 purchasing. Yang ke-13 yang terakhir performance measurement. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik peramalan. Yang pertama ada horizon peramalan, lalu yang kedua tingkat ketelitian, yang ketiga ketersediaan data, dan yang keempat mudah tidaknya penggunaan dan aplikasinya. Selanjutnya kita akan bahas isu dan tantangan strategis dalam peramalan. Yang pertama ada lingkungan ekstern mikro, yaitu terdiri dari para pesaing, pasar tenaga kerja, lembaga-lembaga keuangan, para penyedia, perwakilan pemerintah. Lalu yang kedua ada lingkungan ekstern makro, terdiri dari faktor teknologi, faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, dimensi internasional, perkembangan teknologi, variabel-variabel ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Lalu ada juga variabel-variabel politik hukum, dimensi internasional, dan organisasi dan juga lingkungan. Selanjutnya ada komponen proses peramalan dan sifat hasil peramalan. Yang pertama itu ada komponen proses peramalan, lalu ada juga komponen pertimbangan dalam peramalan. Yang ketiga ada sifat dan hasil peramalan. Lalu selanjutnya ada perencanaan dan aktivitas agregat. Perencanaan agregat adalah sebuah pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah, yaitu sekitar 3-8 bulan yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan, yaitu meminimasi biaya pada periode perencanaan dan menekan tingkat persediaan. Lalu ada fungsi, yaitu ada alat komunikasi, monitor, mengatur, menjamin, pegangan, dan alat ukur. Selanjutnya kita masuk ke dalam karakteristik perencanaan agregat. Yang pertama ada agregasi, yang kedua ada bergantung, yang ketiga ada periode perencanaan yang cukup panjang. Lalu ada proses perencanaan agregat, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Masuk ke dalam materi mengenai desain barang dan jasa. Desain barang adalah menciptakan produk baru untuk dijual oleh suatu bisnis kepada pelanggannya. Selanjutnya ada desain jasa, yaitu seluruh aktivitas ekonomi
dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat yang bersamaan. Lalu ada tipe operasi jasa, yaitu proyek, lini, batch, proses berkesinambungan. Selanjutnya ada pendekatan penentuan pasar. Ada pasar agregat dan segmen pasar. Selanjutnya ada pendekatan desain sistem jasa, yaitu jasa personal, swalayan, pendekatan lini produksi, dan partisipasi pelanggan. Lalu materi yang akan dijelaskan selanjutnya yaitu manajemen kualitas. Manajemen kualitas dapat dikatakan sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan dan tanggung jawab, serta mengimplementasikan melalui alat-alat manajemen kualitas. Faktor keberhasilan manajemen kualitas yaitu yang pertama ada proses, produk, organisasi, kepemimpinan, dan komitmen. Selanjutnya ada pembahasan mengenai total quality management atau biasa kita sebut dengan TQM. TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota perusahaan. Lalu ada 4 prinsip utama dalam TQM, yaitu yang pertama kepuasan pelanggan, yang kedua respect terhadap setiap orang, lalu yang ketiga manajemen berdasarkan fakta, yang keempat yaitu yang terakhir yaitu ada perbaikan secara berkesinambungan. Lalu ada cara agar program TQM dapat dilaksanakan secara efektif, yaitu perbaikan berkelanjutan, pemberdayaan karyawan, benchmarking, lalu ada just in time, pengkajian alat TQM. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.